Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing sekalian mengulas ya dashcam atau kamera untuk motor, dashboard kamera. Ini untuk yang ketiga kalinya. Yang pertama yang model seperti ini. Ini pernah saya ulas juga. Ini pertama. Yang kedua adalah model seperti ini. Ini yang waterproof semua, dan ini yang ketiga ya. Jadi nanti kita bandingin dari ketiga produk ini. Saya taruh sini aja ya. Jadi langsung aja kita bongkar. Ini ada dua lensa. Ini fiturnya udah ditulis di sini. Bahasanya juga ini bahasa Inggris, nggak bahasa Cina seperti yang kemarin ini ya. Kalau yang ini tulisannya Cina jadi nggak ngerti. Kalau yang ini udah pakai bahasa Inggris, bisa dilihat. Layarnya 3 inch. Untuk lensanya IP67 waterproof. Untuk lensa ya, kameranya ya, bukan untuk layarnya. Kalau layarnya ini belum waterproof, belum seperti yang ini. Kalau ini udah waterproof semuanya, kalau ini belum. Terus lagi ada cycle video atau berulang-ulang. Kalau istilah di CCTV itu dia menindih atau menumpuk atau menimpa file yang lama gitu. Jadi terus berulang-ulang, memori itu nggak akan penuh gitu. Kemungkinan ini sama. Terus di sini terus tulis max 30 GB, DC 5 volt, multi language, wide view, dan quick review. Bisa ngelihat di sininya langsung gitu ya. Langsung aja kita buka. Ini kesampingkan dulu aja. Kita buka perlengkapannya. Perlengkapannya ada kamera dan extension, sepertinya sama 2 meter juga. Nah, ini kita ambil kameranya aja. Yang dimaksud width dan normal itu kayak gimana sih gitu ya, biar tahu. Ini kameranya. Nah, ini untuk yang hitam, colokannya hitam ya. Nanti saya jelasin. Untuk colokan hitam ini mode biasa, atau dia nggak mirror, bisa digunain di belakang untuk model spion atau untuk pengganti spion, karena dia nggak mirror, nggak terbalik gitu. Jadi kalau kita angkat tangan kanan, dia tetap di layar itu sebelah kanan. Kita angkat tangan kiri, di layar itu tetap tangan kiri. Jadi kalau buat spion real, ada orang nyalip dari kanan, dia kelihatan sebelah kanan. Kalau yang satu lagi, yang kuning ini juga sama persis bentuknya ya, seperti itu. Hanya saja dia bentuknya width, ada pembanding di sini. Nah, lihat bulatannya juga lebih gede ini, dan ini kecil. Yang kuning ini width. Kalau dia digunain di belakang kurang cocok. Sebenarnya cocok-cocok aja karena dia lebih luas, jadi orang di semua posisi jalan itu kelihatan. Hanya dia terbalik atau mirror gitu ya. Jadi kalau kita angkat sebelah kanan tangan, dia akan sebelah kiri di layar, jadi kebalik. Jadi kalau orang yang bingung, kalau misalnya kita buat spion agak bingung juga gitu. Tapi tergantung orangnya masing-masing. Kalau saya sih fine-fine aja, nggak ada masalah. Yang penting kelihatan ada orang di belakang atau ada mobil di belakang lagi mau nyalip gitu. Toh ini bukan fungsi satu-satunya buat spion gitu. Spion tetap ada gitu. Ini untuk wide, bisa juga untuk di depan. Untuk nyorot si rider atau pembawa motornya lebih enak. Terus juga ada ini adaptor dari aki ke LCD ya. Jadi bisa pakai ini, dan juga ada bisa pakai USB. Kemungkinan ini USB 4 ini untuk ibaratnya kalau kita mau buka di rumah nggak pakai adaptor juga bisa dicolok ke charger biasa gitu. Kalau mau ngecek hasil atau mau misalnya ngerekam di manapun, atau bisa juga pakai power bank mungkin, atau bisa juga yang pakai charger HP di motor, yang udah ada charger di motor langsung pakai ini bisa, nggak perlu lagi nyambung ke aki gitu. Ini lebih praktis, lebih simple. Sayangnya dia nggak disertain remote seperti yang ini, ada remote-nya ya. Nah, yang ini juga nggak ada. Kalau yang ini ada remote-nya, dan anti air. Kalau yang sekarang ini yang kita bahas nggak ada remote. Dan ini ada bracket seperti biasa, ini untuk setang sebenarnya.
bukan untuk ditempel. Tuh, untuk diikat di stang, bentuknya bulat. Langsung aja ke pembahasan unitnya. Dia belum ada remote, cuma ada ini untuk power pakai DC 5 volt. Ini untuk kamera. Nah, sebenarnya sama persis kok. Tuh. Sama persis. Hanya saja bedanya dia di bahannya. Bisa lihat mengkilap kan? Ini bukan plastik ya. Ini bobotnya juga berat yang ini. Ini yang pertama saya punya itu adalah plastik. Semuanya plastik. Fiturnya juga sedikit ketinggalan sebenarnya ya. Ini untuk bracket, di bawahnya nggak ada apa-apa, cuma baut aja sama lubang speaker kelihatannya. Ini untuk lubang mic di sini. Ini speaker di sini. Ini tombolnya sama, bedanya hanya di bahannya. Ini metal. Tuh. Keras ya. Solid banget. Ini lebih enak, lebih pokoknya lebih enak aja gitu dipegangnya juga daripada ini ringan. Tapi untuk fitur lebih bagus ini sih kayaknya dari tadi boxnya ini ya. Dia udah support pakai USB juga, nggak, ibaratnya lebih enak aja gitu. Untuk pengetesan, jadi saya coba pakai lensa yang hitam dulu ya. Saya colok aja, nggak perlu pakai extension. Terus juga yang kuning. Ini udah saya charger kebetulan tadi. Dan sebenarnya saya salah ya. Kalau yang ini dulu harus ditahan, baru dia hidup. Yang ini nggak ada baterainya ya, jadi nggak bakal bisa hidup. Tapi kalau yang ini ternyata saya tekan nggak nyala-nyala. Dia nyala sebentar langsung mati lagi. Saya kira itu rusak ya. Tapi ternyata dia harus cuma ditekan sekali doang untuk ngidupin. Nah, seperti itu. Kalau untuk matiin baru kita tahan. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalnya ininya terbalik tinggal diputer. Ini bisa diputer dan ini bisa dikencengin. Ya, jadi gampang kok dia tuh. Tuh ya. Yang ini yang kuning ini. Tuh. Di layar jadi kebalik, saya angkat sebelah kiri padahal nih. Tuh, kalau yang kanan untuk nyorot ke belakang tuh kan, yang kanan tuh nggak mirror, jadi ini saya angkat sebelah kiri, ini juga yang kiri. Itu aja sih untuk fitur. Untuk itu kita zoom aja ya. Nah, untuk menu kita klik aja M, tahan. Selanjutnya kita bisa melihat di fitur menu ini ada resolution. Kita klik OK aja. Jadi kita urutkan aja dari atas ya. Ada 1080 Full HD atau 1920 1080. Ini adalah yang terbagus, yang terbaik itu. Tapi ini nggak tahu bener apa enggak ya, saya juga belum coba realnya. Tapi yang saya pernah coba yang ini itu 720p yang pertama, dan yang ini 1080 tapi belum Full HD atau 1080p biasa gitu ya. Nah, yang ini udah melebihi yang ini ternyata untuk hasil videonya, tapi nggak tahu juga nih, belum dicoba ya. Terus kita coba ke bawah, ada loop recording atau rekaman berulang berapa menit, 5 menit, off 1 menit, 2 menit itu. Jadi dia biar nggak terlalu gede hasilnya ya, dia setiap 5 menit motong, setiap 5 menit motong jadi file 1, jadi file 1, gitulah intinya ya. Terus exposure ini untuk keterangan, berarti cahaya lah, pencahayaan di kamera. Motion detection itu untuk deteksi gerak. Ada record audio dan date stamp, ini untuk tanggal di hasil video. Dan G sensor ini saya kurang mengerti nih, maksudnya 2G, 4G, 8G itu mungkin kemiringan ya, mungkin kemiringan, saya juga kurang tahu gitu. Langsung ke selanjutnya yang gambar kunci ini ada screensaver, auto power off. Jadi auto power off itu kalau nggak dipakai dia mati sendiri. Ada beep sound, ini yang taktik barusan. Nah, ini beep sound. Ada language, di sini language-nya ya cuma berapa bahasa lah yang umum gitu ya. Tentu aja kita pakainya Inggris atau English yang biasa kita temui. Itu aja sih mungkin untuk fitur.
Yang jelas kamera ini punya resolusi yang cukup gede. Mau saya coba sebenarnya, pakai record dan pengen tahu juga hasilnya. Oke baik, ini adalah udah posisi record ya, saya asal aja nge-record, pengen tahu hasilnya gimana. Untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya cuma 300 mAh atau kecil ya, intinya tuh dia buat standby. Kalau ibaratnya kita butuh buat ngeliat itu dia bisa, motor keadaan mati juga nggak apa-apa, tapi nggak bisa diandelin. Intinya harus manteng ke daya terus aja gitu kalau misalnya pakai lama di jalan. Jadi udah aja ya, berapa detik kita oke lagi, kita cek hasil videonya. Nah ini kita play. Nah itu hasilnya bagus kok hasilnya ya. Nah terus ini, oh iya, untuk yang hitam ternyata dia masih VGA, formatnya masih AVI. Itu berarti jelas ya, yang kuning yang punya resolusi tinggi, yang wide itu. Jadi itu aja sih yang mungkin yang bisa saya ulas. Terima kasih sudah menonton. Bisa ditanyakan di bawah kalau mau bertanya belinya di mana, nanti saya sertakan linknya di deskripsi aja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika memang bermanfaat. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya saya kurang jelas atau nggak searah atau nggak nyambung ya, mohon maaf, karena juga saya juga ngeraba-raba, ini produknya baru saya pegang, belum saya coba-coba, belum saya tes, tapi itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.